Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kalian sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini. Walaupun pertemuan kita lakukan secara daring, tapi Ibu harapkan pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu minta satu orang di antara kalian untuk membawa kita di dalam doa. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing dan izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran saya Katolik. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk yang sudah mengangkat doa. Nah, demi keberlancaran kegiatan kita juga, alangkah lebih baik jika Ibu memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi nama Ibu Mariati Putri dan Tibur. Di sini Ibu bekerja sebagai seorang guru bimbingan konseling dan kalian bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Merah. Sekarang waktunya anak-anak untuk memperkenalkan diri secara satu persatu ya. Oke, kita mulai saja. Siapa yang mau perkenalkan diri? Oh iya, silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama lengkap saya Angelina Sureni Nabut. Ibu dan teman-teman bisa panggil saya Angel. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Angel. Nah, selanjutnya. Terima kasih Ibu. Perkenalkan nama saya Aditya Dewi Patria Degatas. Teman-teman bisa memanggil saya Dewi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Dewi. Selanjutnya. Selamat pagi, Ibu. Selamat Perkenalkan nama saya Atanasya Tika Bugis. Ibu dan teman-teman bisa panggil saya Atik. Oke, nah selanjutnya. Selamat pagi, Bu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Heldigard Anggriani Namalo, biasa dipanggil Anggi. Terima kasih. Semuanya sudah memperkenalkan nama ya. Nah, Ibu melihat bahwa kalian terlihat kaku ya, walaupun kalian dari satu kelas. Nah, supaya lebih rileks, bagaimana kalau kita memainkan suatu permainan? Nah, permainan ini merupakan permainan deskripsi. Jadi, permainan ini cara bermainnya begini. Sekarang, coba lihat di sekeliling kalian, ambil benda apa saja yang berada di sekeliling kalian. Lalu deskripsikan kegunaan benda itu atau manfaat benda itu untuk kalian. Nah, contohnya di sini Ibu punya senduk ya. Jadi, Ibu akan mendeskripsikan senduk ini kegunaannya apa. Jadi, senduk ini berguna sekali untuk Ibu karena dengan senduk ini Ibu bisa makan. Nah, selanjutnya Ibu berikan waktu untuk anak-anak mendeskripsikan benda apa saja yang anak-anak pegang ya. Dimulai dari siapa dulu? Dari saya, Ibu. Oke, silakan Ati. Benda yang pegang saya lupa digunakan. Oke, bagus sekali. Selanjutnya siapa? Saya Ibu. Oh ya, silakan. Ini Ibu. Ini namanya hand body Ibu, digunakan supaya kulit kita itu tidak kering Ibu. Iya, bagus sekali. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, selanjutnya Nona Angelina atau Nona Angelina. Baik, Ibu, ini saya memegang Tipex karena saya sering mengerjakan tugas dengan tulisan tangan. Jadi ketika terjadi kesalahan, saya sering menggunakan Tipex untuk merapikan tulisan saya. Jadi tulisan saya tidak kelihatan kotor atau tidak rapi. Terima kasih. Bagus sekali. Ya, sama-sama. Nah, yang terakhir, Nona Heldigar, silakan. Ini ada tas, Bu. Iya. Bisa. Oke, mungkin Nona Heldigar terkendala jaringannya. Bisa.
Menyimpan buku sama ballpoint, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, oke, mungkin Nona Eldiga terkendala jaringan ya. Menyimpan buku sama ballpoint, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian sudah mendeskripsikan benda-benda itu. Nah, maka dari itu permainan kita sudah selesai dan harapan Ibu dengan permainan ini kalian bisa lebih rileks ya mengikuti kegiatan kita. Iya, Bu. Oke. Sekarang kita masuk pada inti pertemuan kita hari ini. Nah, pertemuan kita di hari ini merupakan pertemuan yang bertujuan, jadi di sini Ibu sebagai seorang guru bimbingan konseling akan memberikan layanan kepada kalian. Dan layanan itu adalah layanan yang diberi nama dengan bimbingan klasikal. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian sudah pernah, atau mungkin dari antara kalian sudah pernah ada yang pernah mengikuti bimbingan klasikal? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu akan jelaskan. Jadi bimbingan klasikal ini merupakan suatu layanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling atau seorang konselor kepada siswanya dalam ruang lingkup kelas. Dengan harapan tujuan layanan ini bisa memberikan manfaat bagi peserta didik sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan siswa. Apakah sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, kita langsung saja masuk pada materinya ya. Dan materi kita di hari ini merupakan materi yang berkaitan dengan etika. Nah, sebelum Ibu membagikan PPT, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar kata etika atau memahami apa itu etika? Saya pernah dengar, Ibu. Oke, jadi menurut Atanasia, etika itu seperti apa sih? Kalau menurut saya pribadi, Ibu, etika itu adalah perilaku yang berkaitan dengan sopan santun. Oh, bagus sekali. Bagus sekali ya. Nah, mungkin ada anak-anak lain yang ingin mendeskripsikan apa itu etika? Nah, jika tidak ada, Ibu akan langsung saja menjelaskannya ya. Jadi, etika itu sendiri merupakan suatu kebiasaan yang benar dalam pergaulan, dan kunci utama penerapan etika adalah memperlihatkan sikap penuh sopan santun, rasa hormat terhadap keberadaan orang lain, dan mematuhi tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat kita berada. Adapun peran etika di dalam masyarakat, yang pertama, etika di sini sebagai suatu ilmu, dapat dijadikan sebagai himpunan dari teori-teori moral yang juga dapat dipraktikkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Dan juga sebagai suatu teori. Sebagai suatu teori ini, etika itu dapat diperkaya oleh praktek-praktek hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, etika sebagai suatu moral judgment atau hukum moral yang dapat merupakan suatu pembantu dalam ilmu-ilmu sosial, terutama pada ilmu hukum. Yang keempat, etika menentukan kebenaran tentang masalah moral. Dan yang kelima, etika ingin menampilkan keterampilan intelektual dan orientasi etis. Nah, adapun kesalahan yang dilakukan masyarakat karena tidak memahami etika dengan benar, yang pertama, kurangnya tata krama dan sopan santun di kalangan masyarakat. Jadi, ketika seseorang tidak memahami atau tidak menerapkan etika dalam kehidupan sehari-harinya, dia bisa saja melakukan hal yang tidak sesuai dengan tata krama dan sopan santun yang berada di kalangan masyarakat. Yang kedua, cara berpakaian yang salah akibat pengaruh globalisasi. Nah, banyak sekali anak-anak zaman sekarang ya, melihat cara berpakaian dari daerah luar. Mungkin pakaiannya terkesan tidak sopan dan tidak sesuai dengan keadaan di negara kita, sehingga akan lebih baik jika masyarakat atau anak-anak zaman sekarang itu lebih memperhatikan cara berpakaiannya disesuaikan dengan tempat mereka berada. Yang ketiga, kurangnya penghormatan anak kepada orang tua. Ada begitu banyak juga anak-anak sekarang yang memiliki rasa hormat yang kurang kepada orang tua. Dilihat dari bagaimana mereka berbicara kepada orang tua. Misalnya, berteriak lebih keras kepada orang tua atau saat berbicara dengan orang tua mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan. Nah, yang keempat, tidak menghormati orang lebih tua dilihat dari berbicaranya, yang seperti sudah Ibu contohkan tadi. Nah, adapun manfaat dari etika dalam bermasyarakat itu sendiri,
Jika seseorang menerapkan etika dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan lebih dihargai dalam kehidupan bermasyarakat, dan etika tertentu akan membawa masyarakat lebih mawas diri dalam bertindak. Kehidupan bermasyarakat akan lebih hangat dan harmonis, mereka bisa terhindar dari konflik yang berarti, akan terciptanya kerukunan dan rasa saling membantu, serta timbulnya empati kepada sesama, dan terciptanya rasa gotong royong. Nah, contoh-contoh etika yang bisa diterapkan dalam bermasyarakat. Nah, yang pertama adalah etika pergaulan. Etika apa sih dalam pergaulan yang bisa kita terapkan? Nah, dalam pergaulan kita bisa menerapkan etika-etika seperti menghormati teman-teman kita, tidak membuat mereka tersinggung, atau mungkin ketika kita mengadakan pertemuan, kita datang tepat waktu, dan ada masih banyak contoh lainnya, tapi itu saja yang Ibu jelaskan ya. Yang kedua ada etika berpakaian. Kita bisa berpakaian lebih sopan. Etika dalam berkendara, yaitu dengan mematuhi peraturan berlalu lintas. Etika dalam berkumpul, misalnya datang tepat waktu. Yang kelima ada etika berbagi informasi. Nah, dalam etika berbagi informasi ini akan lebih baik jika seseorang yang ingin memberikan informasi memastikan dulu apakah informasi ini benar dan sudah pas untuk diberikan kepada orang lain. Dan yang terakhir ada etika dalam bertetangga. Nah, untuk menjaga kenyamanan dalam bertetangga, kita harus menerapkan perilaku sopan seperti misalnya menyalakan musik, tidak perlu terlalu keras untuk menjaga kenyamanan tetangga. Oke, anak-anak semuanya, sampai di situ materi kita. Sekarang waktunya Ibu memberikan kesempatan kepada kalian semua. Mungkin ada dari anak-anak sekalian yang kebingungan atau ingin bertanya terkait dengan materi kita di hari ini. Oke, mungkin anak-anak, di antara anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Oke, silakan. Kalau misalnya kita lihat dari kehidupan real atau kenyataan kita selama berada di kelas, pasti kita akan menemukan teman-teman atau mungkin anak murid yang punya sikap bandel. Iya, betul. Jadi pertanyaan saya, Ibu, bagaimana solusi atau bagaimana cara Ibu untuk bisa mengatasi orang-orang seperti ini atau tipikal anak-anak yang kurang menerapkan etika moral yang baik selama berada di kelas? Terima kasih, Ibu. Pertanyaan yang bagus sekali dari Nona Tanasia. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang bandel seperti itu, yang pertama-tama mungkin Ibu bisa mendekati anak-anak yang memiliki sikap bandel seperti itu. Dan Ibu mencari tahu apa sih penyebab dia berperilaku seperti itu. Nah, kan ada anak-anak yang mungkin ingin mencari perhatian sehingga ia berperilaku seperti itu. Dan memang juga ada anak-anak yang mungkin tidak ada penanaman moral untuk dirinya sehingga dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, akan lebih baik jika pertama-tama anak-anak seperti itu kita berikan sosialisasi terkait dengan pentingnya etika bersopan santun dalam kehidupan bermasyarakat untuk anak-anak seperti itu. Nah, untuk menangani sikap mereka yang tidak baik tadi mungkin bisa diberikan hukuman kepada anak-anak seperti itu, namun hukuman yang pastinya tidak terlalu keras, namun juga bisa memberikan efek jerah kepada anak-anak seperti itu. Baik, itu saja dari Ibu. Apa bisa dipahami dan bisa diterima? Bisa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, mungkin ada dari anak-anak lain yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini. Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang kan kalian sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu. Dan sekarang Ibu minta ke kalian semua untuk salah satu dari kalian ya untuk menyimpulkan terkait dengan materi kita di hari ini. Setelah kalian menyimpulkan, baru Ibu akan menyimpulkan. Saya, Ibu. Tanasia. Menurut saya etika itu sangat penting dalam kehidupan sosial kita sebagai masyarakat dan juga sebagai murid, kepada guru, sebagai anak kepada orang tua, dan sebagai masyarakat pada umumnya. Jadi ketika kita menyadari bahwa etika itu sangat penting dalam kehidupan kita, tentunya itu akan menciptakan harmonisasi antara kita dan juga orang lain. Dan akibat negatif dari kita tidak menyadari bahwa pentingnya etika itu sendiri, itu bisa
membawa dampak buruk terhadap hidup kita, terhadap kehidupan kita. Misalnya mungkin kita kurang disukai oleh masyarakat, kita kurang disukai oleh teman, atau mungkin kita dianggap sebagai orang yang bandel tadi Ibu, atau mungkin kita bisa menjadi istilahnya sebagai orang toksik dalam pergaulan, atau mungkin di kalangan masyarakat Ibu. Itu dari saya Ibu. Oke, kesimpulan yang sangat bagus dari Nona Tanasya. Nah, sekarang waktunya menyimpulkan ya. Jadi etika di sini merupakan suatu kebiasaan yang benar dalam pergaulan. Dan penerapan utama yang bisa diberikan untuk etika itu sendiri yaitu dengan memperlihatkan bagaimana caranya kita sopan santun di depan orang lain atau di masyarakat. Dan memperlihatkan rasa hormat kepada sesama dan bisa memberikan tata krama kepada orang lain ataupun orang-orang sekitar kita. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Tapi untuk itu, Ibu ingin memberikan lembar evaluasi kepada kalian. Nanti akan Ibu sebarkan melalui media WhatsApp. Nanti kalian bisa mengklik linknya dan kalian bisa mengisi link itu. Itu adalah lembar evaluasi yang digunakan untuk Ibu melihat bagaimana pemahaman kalian terkait dengan materi kita di hari ini. Apakah sudah bisa dipahami dan bisa diterima? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Terima kasih. Nah, karena kita sudah memulai kegiatan kita dengan doa, alangkah lebih baiknya ya kita juga menutup kegiatan kita dengan doa. Nah, sekarang Ibu minta ini Nona Hildegard untuk membawa kita dalam doa penutup hari ini. Baik, Bu. Marilah kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkanlah saya untuk mengangkat doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk waktu dan kesempatannya. Nah, mungkin ada pertemuan lagi di minggu depan dengan topik lain dan waktu yang sama. Jadi Ibu harapkan kalian juga bisa mengikuti pertemuan di minggu depan ya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Ibu. Pagi. Selamat siang. Mantap, guys.